Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Mudahan pada baik-baik aja ya. Oke, kita kembali lagi di channel Sisi Lain Kopi. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai satu alat yang sangat dibutuhkan dalam dunia F&B atau food and beverage. Nah, alat ini namanya refraktometer. Kalian tahu apa itu? Oke, ikutin aja terus. Nanti aku akan jelaskan refraktometer dan kenapa juga dia kok sangat dibutuhkan dalam dunia F&B. Oke, ikutin aja terus. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian mengenai refraktometer. Nah, ini alatnya, kurang lebih seperti ini bentuknya, ya, kayak teropong. Kalian bisa melihat begini. Jadi alat ini adalah untuk mengukur kadar gula. Nah, jadi refraktometer itu macam-macam ya alatnya ya. Ada yang untuk mengukur kadar gula, ada untuk mengukur kadar garam, protein, terus kadar air yang biasa dipakai untuk di madu gitu ya, macam-macam. Nah, aku coba ngasih review singkat mengenai refraktometer. Yang ini yang aku punya adalah untuk gula. Nah, bagaimana cara kerjanya, bagaimana alatnya? Oke, aku akan tunjukkan langsung secara jelas kepada kalian ya. Nah, yang belum pernah melihat kayak gimana alat refraktometer itu, ya kurang lebih seperti ini barangnya. Jadi ukurannya, boxnya kurang lebih 1 jengkal seperti ini. Jadi refraktometer itu adalah alat pengukur indeks bias. Ya, apa itu indeks bias? Nanti aku jelasin. Ini kalau kita unboxing dulu, kita buka, ini di dalamnya ada ini alat refraktonya seperti ini. Terus di sini ada obengnya. Ini obeng ini dipakai untuk kalibrasi ya. Di sini dibuka untuk mengukur kalibrasinya. Terus di sini ada spet juga. Biasa spet ini dipakai apa ini? Spet apa pipet apa namanya ini? Ya kayak gini lah. Ini dipakai untuk ngambil cairannya yang akan kita pakai ukur. Terus kemudian di dalam box ini sudah dilengkapi oleh busa supaya untuk menahan benturan agar alatnya juga nggak rusak. Kemudian di balik sini ada surat cinta seperti biasa. Ini ada surat cinta, ada user manual. Ini berisi mengenai bagaimana cara penggunaan alatnya. Ini seperti ini. Terus kemudian ada lap untuk lensa. Tapi aku jarang pakai sih lap lensanya ini ya. Aku biasa pakai untuk bersihkannya pakai tisu aja cukup. Nah, jadi biasanya refraktometer ini bisa digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan atau zat terlarut melalui indeks bias. Jadi metode kerja refraktometer ini dengan memanfaatkan teori refleksi cahaya. Jadi konsentrasi bahan terlarut dinyatakan dengan satuan Brix. Nah, jadi kalau misalkan kita hitung di sini, jadi ada istilahnya ini tingkat manisnya berapa Brix persen ya, seperti itu. Nah, kenapa ini sangat dibutuhkan dalam dunia F&B, terutama buat teman-teman juga yang pengusaha minuman ya. Misalkan kalian buat kopi susu kekinian nih. Kenapa kok penting ini untuk mengukur kadar gulanya? Karena gini, walaupun kita sudah membuat satu racikan, misalkan kita membuat cappuccino dalam botol nih, kita sudah membuat racikan kopi sekian gram, air sekian mili, gulanya nanti menggunakan sekian gram, seperti itu. Tapi itu kadang gula yang biasa kalian gunakan, misalkan biasa gula putih, gula yang agak kuning-kuning seperti itu dia punya tingkat manisnya beda-beda. Nah, untuk menjaga konsistensi hasil minuman yang kalian buat untuk mengukur kadar gulanya ya pastinya, itu kita bisa ukur menggunakan alat ini, refraktometer ini. Jadi misalkan kalian sudah membuat minuman nih dengan tingkat kemanisan 25% Brix, 25%
25% bricks ya satuannya. Ketika besok kalian membuat lagi, kalian ukur lagi gitu di sini, itu harus sama gitu. Jadinya misalkan yang kalian buat hari ini, yang kalian standarkan minuman kalian adalah cappuccino dengan kadar gulanya 25% bricks. Nah, besok ketika kalian membuat minuman yang selanjutnya, kalian juga harus mengukur lagi dan kadar gulanya juga harus sama 25% bricks seperti itu. Jadi cara kerja alat ini ada lapisan, ada lensanya ya di sini ya. Jadi dia cairan yang kita mau ukur itu kita spet seperti ini, kita sedot, ambil sedikit aja, dituangkan di sini di atas lensanya ini, tuangkan di sini, kemudian ini ditutup dan kita teropong melalui belakang sini. Kita teropong melalui belakang sini, nanti di sini akan kelihatan angka mulai dari 0, ada 5, ada 10, 20, 25, nanti dia ada kayak semacam garis-garisnya ya, itu persennya. Nah, nanti untuk yang yang tanpa, aku akan kasih lihat juga kalian yang tanpa cairan dan nanti dengan cairan seperti apa perbedaannya ya. Oke, sebentar aku tunjukkan ke kalian. Jadi cara menggunakan refraktometer ini, jadi kita bisa teropong melalui ini ya, melalui belakangnya ini, kayak kita pakai teropong untuk melihat jarak jauh seperti itu. Tapi di sini nanti ada tampilan garisnya. Jadi usahakan ketika kalian menggunakan refraktometer ini, arah lensa ini harus ke tempat cahaya yang terang supaya dia bisa dapat merefleksikan dengan jelas. Nah, harus lihat tempat yang terang begini ya. Nah, misalkan di sini di tempatku ini arah seperti ini yang terang di sebelah sana. Nah, jadi ini kita tempelkan ke mata. Nanti kelihatan di sini garisnya. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, tuh kan ada angka 0, 5, 10, 15 seperti itu. Sebentar, agak kurang jelas. Ya, kayak gini nih jelas. Jadi ini udah kita teropong nih. Aku ajak kalian teropong ya. Nah, kalau tampilannya warnanya biru seperti itu, berarti refraktometer ini belum ada cairan apapun. Nanti kalau dia sudah ada cairan tertentu untuk kita mengukur kadar gulanya, itu nanti ada garis mulai dari 0 ke atas. Biasanya ditandai ada warna putih ya, garis putih. Nah, bagaimana garisnya? Sebentar aku akan tunjukkan juga ke kalian supaya kalian juga bisa lihat ya. Nah, ini kalian udah kewajahan teropong nih. Oke, kurang lebih gitu. Sekarang aku coba teteskan cairan ya. Misalkan cairan gula, nanti kita akan ukur berapa persen bricks kadar gulanya. Sebentar, aku teteskan dulu. Oke, di sini aku sudah siapkan ada air gula ya. Ini ada air gula, aku siapkan. Sekarang aku tunjukin bagaimana cara penggunaannya. Tadi kan kalian sudah lihat di garis yang terlihat terbaca waktu kita keker ke dalam alat ini, itu warna biru semua. Nah, sekarang kita ambil dengan spet ini sedikit. Oke, sedikit aja. Terus kita teteskan di sini ya, di atas alat refraktonya. Oke, seperti ini. Nah, cuman hanya berapa tetes aja sih seperti ini ya. Tuh, nggak banyak. Terus kita tutup. Ya. Oke, ini ada netes sedikit. Ya, hilangkan. Nah, sekarang kita keker lagi. Kita lihat. Nah, kalian udah bisa lihat ini. Sebentar, aku tepatkan dulu. Oke, ini setelah kita keker lagi, di sini menunjukkan kurang lebih di 11% bricks. Nah, kalian udah bisa lihat kan ini ada garis putih di bawah itu 11% bricks. Berarti tingkat kemanisannya kurang lebih seperti itu. Ini kalian bisa tepatkan aja kira-kira garisnya itu di mana. Nah, sebentar, ini agak goyang. Nah, ini yang jelas ya. Nah, kurang lebih 10,5% itu, 10,5% bricks. Jadi kalau dia nggak ada cairannya, ya warnanya biru polos. Tapi kalau ada cairan yang akan kita hitung, dia akan membentuk garis putih seperti itu. Nah, kalian lihat aja di
garisnya itu berapa persen dia. Ya kurang lebih seperti itu ya cara penggunaannya. Nah misalkan ini minuman yang kalian buat, misalkan minuman cappuccino botol atau apalah, teh botol atau apapun. Ketika kalian buat hari ini dengan 11 atau 10,5% Brix ini tingkat kemanisannya, nah usahakan besok ketika kalian buat, kalian harus ukur lagi gitu. Jadi untuk menjaga konsistensi minuman yang kita buat, jadi kita membutuhkan satu alat untuk mengukur. Ini adalah salah satu alat yang kita pakai ukur. Kemudian kita bisa menjaga konsistensinya dengan baik. Nah, setelah kita selesai menggunakan alat refraktometer ini aku sarankan juga buat kalian bagaimana cara membersihkannya. Ya tadi setelah ada cairan yang kita teteskan ke sini lensa, itu kita cukup bersihkan menggunakan tisu kering seperti ini. Tisu bersih yang kering kita pakai lap, dan usahakan waktu ngelap itu satu arah aja. Itu cuman ke bawah seperti ini aja ya bersihkannya, jangan kalian bolak-balik gitu, itu nanti akan merusak lensa ininya untuk kita mengukur kadar gulanya ini ya, yang di sini nih ya. Jadi usahakan bersihkannya ke bawah begini aja untuk membersihkan lensa, dan ini bagian atasnya juga dibersihkan, dilap lagi dengan tisu, semuanya bagian dilap agar alatnya tetap awet. Nah setelah itu kita simpan lagi ke dalam boxnya. Oke, seperti ini. Dan tadi pipetnya yang sudah kita pakai juga, ini juga dibilas dengan air dalamnya, terus dikeringkan, setelah itu simpan kembali. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat juga dan memberikan referensi buat kalian ya yang belum paham penggunaan refraktometer. Nah, oke, ini selesai kita ngukur. Bagaimana? Apa kalian sudah cukup jelas atau mungkin ada yang belum jelas? Ya kalau memang belum jelas, ya kalian bisa tanya aja di komen. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membantu memberikan kalian referensi baru bagaimana menggunakan refraktometer. Ya, menurut aku sih ya, alat refraktometer ini sangat dibutuhkan ketika kita menggeluti dunia F&B ya. Jadi kita bisa mengukur intensitas manis pada minuman kita. Walaupun ini alat yang cukup sederhana, menurutku ini alat murah juga, nggak terlalu mahal, tapi dia punya manfaat atau fungsi yang sangat kita butuhkan. Dan juga bisa dipakai untuk mengukur kadar gula yang terkandung di dalam buah. Jadi kalian bisa petik buahnya, kalian peras sarinya, kalian ukur kadar gulanya. Jadi setiap buah itu beda-beda kadar gulanya. Nah, gitu dulu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap dukung channel Sisi Lain Kopi ya, biar kita bisa terus memberikan konten-konten yang lebih bermutu. Oke, segitu dulu. Makasih banyak buat perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.